Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi limit tak hingga trigonometri. Nah, limit tak hingga trigonometri ini masih ada dalam 1 KD dengan limit tak hingga aljabar kemarin ya. Nah, limit tak hingga trigonometri yang perlu kalian pahami itu yang pertama adalah tentang sifat-sifat limit tak hingga trigonometri. Oke, saya tuliskan dulu sifat-sifatnya. Yang pertama, ketika limit X mendekati tak hingga sin AX per BX. Nah, ketika ada X, seperti ini bentuknya, itu nilainya selalu 0. Kemudian, yang kedua, limit tak hingga X mendekati limit X mendekati tak hingga cos AX per BX itu nilainya juga 0. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati tak hingga sin A per X per B per X. Jadi kalau ada pecahan, sin pecahan dibagi pecahan, ketika ini aljabarnya di bawah, berarti nilainya adalah koefisiennya A per B. Ini berlaku juga untuk tan limit X mendekati tak hingga tan A per X per B per X. Nilainya adalah A per B juga. Nah, sin dan tan ternyata bisa digabung ini. Ini limit X mendekati tak hingga sin A per X dibagi tan B per X, maka nilainya juga A per B. Kemudian sifat yang terakhir, limit X mendekati tak hingga untuk cos A per X sama dengan 1. Nah, kenapa ini bisa 1? Kalian masih ingat kan ya? Ketika cos A per X tak hingga kita substitusikan ke sini, berarti A per tak hingga itu nilainya adalah 0. Kalau kita substitusi berarti cos 0 sama dengan berapa? 1. Cos 0 sama dengan 1. Ini yang perlu kalian ingat dari sini. Oke, paham ya? Lanjut, contoh soalnya nomor 1, ketika saya punya limit X mendekati tak hingga sin 2X per 6X, maka hasilnya adalah seperti sifat yang pertama. 0. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga cos 5X per 3X. Ini seperti sifat nomor 2, berarti hasilnya juga 0. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga tan 3 per X per 1 per X. Tan pecahan dibagi pecahan, berarti sama seperti sifat nomor 4. Berarti berapa ini? 3 per 1, hasilnya adalah 3. Contoh selanjutnya, limit X mendekati tak hingga cos 1 per X. Cos 1 per X seperti sifat yang terakhir, berarti hasilnya juga berapa? Cos 1 per X, berarti hasilnya adalah 1. Nah, kita kerjakan soal yang lain. Ketika saya punya soal limit X mendekati tak hingga X sin 1 per X kuadrat. Nah, bagaimana itu caranya? Sin 1 per X kuadrat, berarti bentuk ini akan kita bawa sin dengan pecahan, berarti kita bawa ke sifat yang nomor 3. Nah, limit X mendekati tak hingga, kalau X ini di atas, kemudian saya taruh bawah, berarti menjadi sin 1 X kuadrat per 1 X. Nah, udah hampir mirip kan ya, ini tinggal ada kuadratnya, yang bawah nggak ada kuadratnya. Berarti cara kita memberikan kuadrat bagaimana? Nah, mudah nih. Tinggal kita kalikan dengan X kuadrat per tinggal kita kalikan dengan X per X. Berarti hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga sin 1 X kuadrat per 1 X kuadrat kali X. Nah, atau biar lebih paham, X mendekati tak hingga, ini ya, sin
1/x kuadrat per 1/x kuadrat kali x gini ya. Nah, coba lihat, ini sudah ada sin 1/x kuadrat per x kuadrat, udah sama nih bentuknya, maka hasilnya berapa ini? 1. Nah, ini bisa dicoret nih, 1, berarti tinggal limit x mendekati tak hingga 1/x. Masukkan tak hingganya, 1 tak hingga berapa? 0. Nah, lanjut ya. Bentuk yang selanjutnya, limit x mendekati tak hingga sin 6/x ditambah tan 3/x per tan 5/x dikurangi tan 4/x. Nah, ini juga ada trigonometri yang bentuknya pecahan, trigonometri dengan sudut pecahan. Berarti bagaimana caranya kita akan membawa bentuk soal ini ke sifat yang ke-3 dan 4. Berarti harus ada perpecahannya juga kan. Nah, ini mudah sekali. Ini masing-masing ruas pembilang dan penyebut itu kita bagi dengan 1/x. Nah, boleh kan ya? Selama pembilang dan penyebut sama, itu nanti kan nilainya 1. Berarti 1 itu tidak mempengaruhi soal, tidak merubah soal. Jadi berapapun ini bebas, yang penting pembilang dan penyebut sama. Oke. Sehingga ini soalnya berubah menjadi limit x mendekati tak hingga sin 6/x per 1/x ditambah tan 3/x per 1/x per tan 5/x per 1/x dikurangi tan 4/x per 1/x. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti kita bisa pakai sifat nomor 3 dan 4. Nih, ini kan ada sin pecahan perpecahan, tan pecahan perpecahan. Ini juga, ini juga. Nah, berarti langsung saja ini sama dengan 6/1 ditambah 3/1 per yang bawah 5/1 dikurangi 4/1. Hasilnya adalah 9/1. Oke. Mudah ya? Sekarang kita coba contoh soal yang lain. Ketika saya punya soal limit x mendekati tak hingga x kuadrat cos 1/x min 1. Nah, berarti cos 1/x itu ada istimewanya. Cos 1/x itu berarti berapa nilainya? 1. Maka tak hingga dikurangi, kalau kita masukkan tak hingga dikurangi 1, tak hingga kali 1 min 1, berarti tak hingga kali 0. Nah, tak hingga kali 0 itu kan bentuk tak tentu, berarti tidak boleh, maka kita harus rubah dulu ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita rubah atau kita buat soalnya menjadi seperti ini. Langkah pertama kita misalkan dulu, ketika x itu sama dengan P itu sama dengan 1/x, maka x itu adalah 1/P. Ketika x mendekati tak hingga, itu kan artinya x sama dengan tak hingga. Nah, ya kita buat lagi. Yang ini kita tulis lagi ya. P sama dengan 1/x. X-nya tadi apa? Tak hingga, kita masukkan. P sama dengan 1/tak hingga. Berarti P sama dengan 0. Nah, ternyata P itu sama dengan 0. Berarti limitnya itu bisa berubah menjadi P mendekati 0. Oke, kemudian kita rubah soalnya. Limit P mendekati 0. Nih ya, jadi limit P mendekati 0 ini sudah berubah seperti ini, boleh. Asalkan dia sudah melewati proses pemisalan ini. Nah, paham ya? X tadi apa? 1/P, berarti 1/P kuadrat
kali cos P min 1. Limit P mendekati 0 seper P kuadrat cos P. Nah, cos P min 1 ini kan bentuknya limit trigonometri biasa. Berarti bagaimana caranya kalau mengerjakan limit trigonometri yang bentuk biasa itu kan harus bentuk perkalian ya, biar bisa dicoret dengan bawah. Kemudian cos P min 1 ini bentuknya masih pengurangan, berarti kita rubah dulu ini biar min 1-nya hilang. Maka kalian masih ingat ini cos 2x itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Ya, jadi cos P ini bisa kita rubah menggunakan rumus ini. Jadi min 2 ini harusnya 1 dulu. 1 min 2 sin kuadrat setengah P min 1 yang ini. Sehingga limit P mendekati 0 seper P kuadrat 1 min 1 hilang ya. Nanti tinggal min 2 sin kuadrat setengah P. Atau limit P mendekati 0. Ini saya tulis di sini min 2 sin karena kuadrat saya pecah. Sin setengah P kali sin setengah P per P kuadrat P kali P. Nah, ada bisa dicoret nih, P dengan P, sin P dengan P. Coret-coret, berarti sisa min 2 kali setengah. Berapa ini? Nah, ini coret-coret, hilang ya, tinggal min setengah. Oke, limit tak hingga trigonometri sudah selesai. Materinya seperti ini, contoh soalnya seperti ini. Ya, jadi yang perlu kalian pahami di limit tak hingga trigonometri itu kalian harus hafal atau paham kelima sifat ini dengan baik ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.